Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nama saya Emraska Aditya Ahmad dengan NIM 811421457. Saya Marta Nyanyi Masiregar dengan NIM 8111421454. Perkenalkan, nama saya Maisa Aulia dengan NIM 8114214555. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Dani selaku dosen otonomi daerah yang telah memberikan tugas berupa pembuatan video project. Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan Bagaimana konsep city branding di Kota Semarang dalam sektor pariwisata. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Kota Lama, tentunya kita harus tahu lebih dulu nih mengenai konsep dari city branding itu sendiri. Apa sih konsep dari city branding itu sendiri? Konsep dari city branding itu sendiri merupakan suatu upaya dalam memperkenalkan identitas dari kota tertentu, yang dimana tujuan dari memperkenalkan ini sebagai suatu merek yang akan dikenalkan oleh masyarakat luas. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih tujuan daripada konsep city branding ini? Nah, adapun tujuan daripada konsep city branding ini yaitu untuk mengenalkan serta memasarkan segala jenis kebudayaan di sebuah kota atau terhadap sebuah daerah. Nah, selain itu juga dapat memajukan nilai pasar dan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut loh. Nah, teman-teman pasti penasaran bagaimana sih penampakan daripada Kota Lama ini sendiri dan apa saja cerita serta sejarah di balik bangunan-bangunan yang telah berdiri lama di Kota Lama ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan simak videonya. Kota Lama ini merupakan suatu cagar budaya yang ada di Kota Semarang, di mana terdapat gedung-gedung tua yang merupakan peninggalan dari kolonial Belanda. Nah, gedung-gedung tersebut mempunyai gaya yang unik, yaitu gaya Eropa. Jadi salah satu peninggalan juga dari masa kolonial Belanda itu ada gereja, yang dimana gereja ini dulu dikenal sebagai gereja Belenduk. Dan saat ini orang-orang mengenal gereja ini dengan sebutan gereja GPIB Immanuel Semarang. Jadi untuk di belakang ini ada gedung Spiegel, dan untuk sekarang dialih fungsikan sebagai cafe and resto. Selanjutnya ada gedung yang sekarang itu dikenal dengan sebutan Marba atau Gedung Marabunta. Dan dulu tuh orang-orang nyebut ini dengan Stad Kouwbrug. Oke, selanjutnya saya akan mengenalkan mengenai gedung barang-barang antik. Di sini dahulu para lapak yang jual barang-barang antik awalnya tidak di sini, tersebar di berbagai tempat yang ada di Kota Lama. Lalu oleh pemerintah dikumpulkan menjadi satu dan berkumpul di sini semua. Di sini ada barang-barang antik, ada uang-uang lama,
ada berbagai guci dan juga lukisan-lukisan lainnya. Untuk yang berkunjung di Kota Lama, lokasi toko barang-barang antik ini ada di belakang Gereja Blendok. Semua pelapak atau semua yang berjualan barang-barang antik semuanya dipindahkan ke sini untuk penataan kota. Berdasarkan sejarahnya, Kota Semarang ini merupakan pusat pemerintahan dari kolonial Belanda yang pada saat itu merupakan kongsi dagang dari VOC, sehingga dengan adanya pelabuhan sebagai pusat perdagangan terbesar mereka menjadikan Kota Semarang ini merupakan kota dari pusat pemerintahan kota Belanda sebelum Batavia pada saat itu. Selain dengan keindahan gedungnya serta kentalnya syarat sejarah yang ada dalam Kota Lama ini, membuat masyarakat sekitar hingga mancanegara banyak berkunjung ke Kota Lama untuk sekedar berfotoria atau mendalami sejarah yang ada. Namun dengan segala keindahan dan kentalnya sejarah yang dimiliki oleh Kota Lama, ternyata Kota Lama ini juga memiliki suatu hal yang dimana hal ini merupakan hal yang tersembunyi dan tidak banyak masyarakat yang tahu. Apakah itu? Nah, untuk aktivitas di malam hari, pasti teman-teman udah ada gambaran nih apa saja sih aktivitas yang terjadi di Kota Lama jika di malam hari. Mungkin dalam pikiran teman-teman itu ada yang pertama mungkin seperti bisnis kafe ataupun bisnis pasar malam. Namun siapa yang menyangka bahwa tempat bersejarah seperti Kota Lama ini dapat dialihfungsikan juga sebagai tempat hiburan malam. Yang dimana tempat hiburan malam tersendiri ini juga sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat sekitarnya. Dan untuk permasalahan ini belum ada hukum ataupun peraturan tegas yang menanggulanginya. Dalam hal perundang-undangan, tidak ada yang mengatur terkait bagaimana tempat hiburan malam itu dapat dihilangkan. Namun terdapat surat edaran dari Dinas Budaya dan Pariwisata di mana surat edaran tersebut mengatur jam operasional di bulan Ramadan. Jadi hanya mengatur mengenai jam operasional saja dan eksistensinya itu masih ada dan tidak bisa dihilangkan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah berkembangnya atau majunya Kota Lama dari peremajaan, juga turut berkembang juga tempat hiburan malam, yang dimana bangunan-bangunan yang banyak bangunan-bangunan yang dialihfungsikan menjadi tempat hiburan malam, yang mana seharusnya pemurnian daripada sejarahnya itu dijaga. Nah, selain itu dalam pasal 68 nomor 2 tahun 2020 juga dijelaskan tentang peruntukan bangunan di Kota Lama. Dalam ayat 3 dikatakan bahwa setiap orang dilarang melaksanakan atau menjalankan kegiatan tanpa seizin daripada pemerintah daerah. Namun dalam Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 5 tahun 2009 mengenai gedung dan bangunan tidak mengatur mengenai bagaimana penyalahgunaan fungsi bangunan. Jadi hanya terpacu dengan bagaimana kondisi bangunan dan bagaimana dampaknya kepada wilayahnya. Nah, jadi peraturan mengenai penyalahgunaan bangunan itu belum dibuat. Oleh karenanya, untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, solusi yang dapat diberikan yakni pemerintah Kota Semarang perlu membuat kembali dan merealisasikan perda mengenai prostitusi ini secara lebih lengkap, serta dalam hal alih fungsi dan tata bangunannya perlu diperhatikan kembali agar kedepannya walaupun masih ada tempat hiburan malam tapi tidak menodai dan tidak mengganggu hakikat dari situs Kota Lama itu sendiri. Karena pada dasarnya Kota Lama sendiri merupakan suatu cagar budaya yang perlu dilestarikan serta tidak boleh dinodai oleh hal-hal yang berbau dengan prostitusi dan lain sebagainya.
Baik, mungkin sekian video singkat dari kami mengenai konsep city branding dari Kota Semarang. Semoga video dari kami ini bisa bermanfaat dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.